Amerika Serikat sebuah negara yang digambarkan kaya raya dan mendominasi kekuatan ekonomi dunia. Namun di balik itu ada 40 juta orang yang hidup dalam garis kemiskinan. Di balik gedung-gedung mewah dan kiblat industri hiburan dunia ada berjuta tunawisma. Yang sebenarnya mereka tidak harus menjadi tunawisma bila mereka tinggal di negara kita, karena sejatinya mereka punya pekerjaan tetap. Namun mempunyai pekerjaan seolah tidak cukup untuk menyelamatkan mereka dari kondisi sulit, setidaknya untuk punya tempat tinggal layak. Bahkan banyak dari mereka yang memutuskan untuk tinggal di dalam mobil mereka sendiri. Di Amerika Serikat harga sewa apartemen kecil bisa mencapai $1.800 sampai $2.500 atau setara 30 juta rupiah sampai 40 juta rupiah. Sedangkan upah yang mereka terima banyak yang hanya ada di kisaran $1.500 sampai $2.500. Tentu angka ini bukan angka ideal bagi mereka untuk membayar sewa bulanan. Jika mereka mengeluarkan uang sewa bulanan, maka sedikit sekali sisa uang yang mereka punya untuk sekedar makan layak. Satu peristiwa besar saja seperti kehilangan pasangan, salah satu anggota keluarga sakit, atau kehilangan pekerjaan bisa membuat mereka kehilangan rumah dan tabungan hanya dalam waktu singkat. Sialnya, di Amerika Serikat setiap penyewa yang punya riwayat diusir dari rumah sewa atau terlambat membayar sewa akan tercatat dalam database, yang membuat mereka akan sulit untuk bisa kembali mendapat tempat tinggal yang layak. Akhirnya tinggal di dalam mobil jadi pilihan yang paling masuk akal daripada mencari apartemen sewaan lain. Karena tinggal di dalam mobil, artinya mereka tidak perlu membayar sewa, tidak perlu mengeluarkan budget perawatan rumah. Mereka hanya perlu mencari tempat parkir yang aman untuk bermalam. Ketika pagi tiba, mereka akan menumpang mandi di gym terdekat, menyiapkan sarapan di dapur umum, dan kembali pergi bekerja. Namun sekeras apapun mereka bekerja, akan sangat sulit dan hampir mustahil untuk bisa kembali hidup normal. Karena riwayat pembayaran mereka yang tercatat buruk di database sebagai orang yang pernah diusir dari apartemen karena tidak mampu bayar sewa. Dan tentu saja tinggal di dalam mobil jauh lebih buruk. Dibanding tinggal di rumah layak, banyak dari mereka bahkan harus berlangganan gym hanya untuk dapat fasilitas mandi saja. Mereka juga harus tidur dalam posisi yang jauh dari kata nyaman untuk beristirahat. Setiap jam tidur tiba mereka tidak pernah bisa benar-benar tidur lelap karena kondisi tempat mereka parkir sangat rawan akan kejahatan. Mereka bisa saja didatangi orang mabuk atau pecandu narkoba yang siap memecahkan kaca mobil mereka dan mengambil harta benda mereka. Namun di saat mereka mencari tempat menginap yang aman sekalipun, mereka tetap tidak aman. Karena bisa saja mereka didatangi oleh polisi yang akan mengusir mereka dari situ, atau bahkan menilang mereka jika ketahuan berkali-kali parkir di tempat yang sama. Fenomena homeless worker ini seolah sudah menjadi penyakit kronis di Amerika Serikat. Pekerjaan-pekerjaan seperti kasir minimarket, security, caregiver, dan pekerjaan basic lain menjadi pekerjaan yang rawan untuk menjadi homeless worker. Mereka tidak hanya tinggal di dalam mobil, tapi juga ada yang tinggal di shelter penampungan tunawisma, dalam kondisi yang lebih sulit daripada tinggal di dalam mobil. Hal ini disebabkan oleh keterikatan aturan dari banyak shelter yang mengharuskan penghuni untuk masuk sebelum jam-jam tertentu. Belum lagi kondisi shelter yang kebanyakan menampung orang homeless pengangguran yang jumlahnya tidak sedikit membuat shelter menjadi rawan akan pencurian barang pribadi. Tidak sedikit juga dari mereka adalah pecandu alkohol dan narkoba. Oleh karena itu, shelter menjadi pilihan paling akhir bagi para homeless worker ini. Sebuah stereotip dari tunawisma yang biasa kita kira adalah sekumpulan orang pemalas bisa kita lihat sebagai sebuah kekeliruan di sini. Karena di Amerika Serikat, masalah kemiskinan tidak selalu diakibatkan oleh kemalasan, namun sistem tata sosial yang carut-marut. Setiap tahun imigran terus berdatangan ke Amerika membawa mimpi menuju hidup lebih baik, sementara warga lokalnya sendiri banyak yang bekerja keras setiap hari dan tetap menjadi tunawisma dalam mobil. Setiap musim dingin tiba, mereka harus menghadapi tantangan cuaca yang menusuk dan penggunaan bahan bakar yang berkali lipat karena harus menyalakan penghangat dalam mobil. Hal yang begitu kontras bila dibandingkan dengan negara kita yang dengan upah minimum 3 juta rupiah saja masih bisa mendapat kamar kos yang layak huni. Meskipun bukan rumah impian terbaik, tapi setidaknya kita tahu kemana harus pulang. Setiap tantangan cuaca,
keamanan, dan kelangsungan hidup bisa kita hadapi dalam ruangan beratap dan dinding tembok tebal, bukan dinding besi dalam mobil, meskipun secara angka, jumlah uang mereka lebih banyak dari kita.